الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa man tabi'ah wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah hidupkan kita saat ini dalam keadaan beriman, Allah ta'ala juga afatkan kita dalam keadaan beriman, amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mencoba mengupas satu permasalahan yang sangat sering kita dengar akhir-akhir ini, yaitu mengenai zikir. Zikir yang disebut-sebut dengan zikir kaum ahli sufi, yaitu zikir kalimat hu. Bagaimana hukumnya dan bagaimana status keadaannya mengenai berzikir dengan kalimat hu, dan hu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sedangkan salah satu jalan bagi kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan berzikir, dengan mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, ala bizikrillah, dengan berzikir tatma'innul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa perbedaan antara orang hidup dan mati adalah orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah. Jadi perbedaan antara orang hidup dan mati bukan orang yang bernyawa atau tidak bernyawa, tapi orang yang hatinya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang disebut hidup dalam sisi agama. Tapi kalau dia tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun nyawa di kandung badan, bagi agama dia sudah mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, zikirhu, kalau kita telusuri, diantaranya diajarkan dalam sebuah tarikat, yaitu tarikat Saman. Tarikat yang telah didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani As-Saman, yang beliau lahir di Madinah tahun 1718, beliau wafat tahun 1775. Tarikat Saman salah satu tarikat yang besar di Indonesia, tarikat yang populer, yang banyak pengikutnya. Bahkan salah seorang ulama besar kita, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Falambani, yang berasal dari Palembang, penulis kitab Hidayatus Salikin, penulis kitab Siyahus Salikin. Beliau salah satu ulama yang mengembangkan dan mengajarkan tarikat Saman di Indonesia ini. Bahkan beliau menulis sebuah kitab khusus mensyarah kitab Ainiyah Qasidah Syekh Saman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam sebuah riwayat kita mengetahui bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar kita yang berasal dari Banjar, Kalimantan, penulis kitab Sabilul Muhtadin, kitab fikih yang sangat fenomenal dalam fikih mazhab Syafi'i, juga salah satu pengikut dalam tarikat Saman. Maka dari sini kita ketahui bahwa tarikat Saman, tarikat yang besar yang pengikutnya bukan hanya sekedar orang awam saja, diakui oleh banyak para ulama. Dalam tarikat Saman diajarkan beberapa zikir, diantaranya yaitu zikir nafi isbat, kalimat la ilaha illallah. Kemudian zikir lafaz jalalah, Allah 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 Allah. Kemudian zikir ismul isyarah, hu. Jadi kalimat zikir hu ini adalah ismul isyarah, yaitu kalimat aslinya huwa, yang terbentuk dari isim dhamir, dhamir ghaib huwa, yang artinya dia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penyebutan kalimat zikir hu itu bukanlah singkatan daripada kalimat Allah, Allahu. Nah, hu yang dalam zikir ismul isyarah bukan lafaz ha yang ada pada kalimat Allah. Ini suatu kesalahfahaman. Tapi memang kalimat huwa. Nah, huwa kalau kita baca tentulah dengan waqaf hu. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa bukan lafaz Allah disingkat jadi hu, diambil hu-nya lafaz Allah, bukan, tetapi kalimat huwa ganti daripada lafaz Allah itu sendiri.
apakah boleh kita mengganti kalimat lafaz Allah dengan huwa? Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang terkadang mengganti kalimat Allah dengan kalimat huwa, menjadi isyarah daripada lafaz Allah itu sendiri. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang pantas disembah illahu, kecuali Dia. Allah mengganti di sini kalimat Allah dengan kalimat huwa. Dengan kata lain bahwa penggantian kalimat Allah dengan huwa ini tidak bertentangan dengan syariat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menggantikannya. Nah, dalam tarikat saman itu sendiri, orang yang berzikir dengan kalimat hu atau ismul isyarah ini bukanlah orang yang sembarangan, bukan orang yang baru berbaiat dalam tarikat, tetapi orang yang sudah menjadi mursyid, orang yang sudah tinggi kapasitasnya dalam ilmu zikir. Makanya zikir yang pertama diajarkan itu adalah zikir nafi isbat, la ilaha illallah, tiada yang pantas disembah kecuali Allah. Kemudian dia baru naik tingkat lagi, yaitu pada tingkat ismul jalalah, Allah, Allah, Allah. Kemudian baru naik pada tingkat ismul isyarah, hu. Nah, bagi kita orang yang awam, orang yang masih jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang masih belum bisa membedakan mana yang harus kita sembah. Kadang di lidah kita ini kita mengakui bahwa yang saya sembah adalah Allah, tetapi hakikatnya di hati kita, betapa banyak di antara kita menyembah benda-benda. Berapa banyak di antara istri-istri menyembah para suaminya. Sering terjadi kita lihat di saat ada orang yang meninggal, suaminya meninggal, si istri berkata, "Aduh nak, bapakmu sudah meninggal, bagaimana kita mau makan lagi nak?" Secara tidak langsung ini istri menyembah suaminya, karena dalam pemahamannya kalau suami meninggal maka susah mendapat makan. Kalau suami meninggal maka akan sedikit rezeki. Padahal yang memberi makan dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di lidah kita menyebut la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah, tiada yang pantas disembah kecuali Allah, tapi di hati kita masih menyembah kebenda-bendaan. Nah, bagi kita orang awam, maka kita banyak-banyaklah berzikir nafi isbat, la ilaha illallah di lidah kita, sedangkan di hati kita menyatakan tiada yang pantas disembah kecuali Engkau ya Allah. Pekerjaan tidak akan memberi manfaat, benda-benda tidak akan memberi manfaat, benda-benda tidak akan memberi mudarat. Yang beri manfaat hanya Engkau ya Allah, yang memberi manfaat hanya Engkau ya Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berzikir dengan hu ini diajarkan dalam tarikat, dan tarikat ini bukan tarikat yang kecil, bukan tarikat yang hanya diikuti oleh para orang awam. Tarikat Saman salah satu tarikat yang besar di Indonesia yang harus kita hargai pendapatnya, karena diikuti oleh para ulama-ulama besar. Dan bagi kita orang awam, maka perbanyaklah zikir nafi isbat, karena situlah letak kita. Kita bukan mursyid, kita bukan khalifah, kita orang yang masih berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan apabila ada orang berzikir dengan kalimat hu, tidaklah perlu kita salahkan dia, karena memang ada pelajarannya. Semoga dari penjelasan yang singkat ini dapat membawa manfaat kepada kita. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kami, komen di komentar yang ada di bawah. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.